Selamat siang teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Karl Marx. Jadi Karl Heinrich Marx ini lahir di Trier di provinsi Prusia pada 5 Mei 1818 dan meninggal di London pada tahun 14 Maret 1883. Jadi Karl Marx ini merupakan keturunan keluarga yang bisa dibilang keluarga menengah ke atas. Bapaknya seorang notaris. Jadi ketika beranjak dewasa, Karl Marx melanjutkan kuliah di Universitas Bonn. Dia mengambil ilmu hukum karena sebelumnya dia juga disuruh oleh ayahnya supaya untuk mengambil ilmu hukum dengan tujuan mungkin supaya si Marx ini mengikuti ayahnya sebagai seorang pengacara, sebagai seorang notaris. Namun lama-kelamaan dia lebih menyukai filsafat. Marx merampungkan disertasi pendidikan gelar doktornya pada umur 23 tahun dengan judul Kritik terhadap Pemikiran Filsafat Hegel. Jadi Marx juga walaupun dia menyenangi filsafat Hegel, tapi ada bagian dari pemikiran Hegel yang dia kritik. Setelah Daru tadi menjelaskan tentang riwayat hidup Karl Marx, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana Karl Marx memandang masyarakat. Menurut Karl Marx, struktur masyarakat itu dimulai dari cara-cara produksi. Nah, cara-cara produksi merupakan basis dari struktur masyarakat. Cara-cara produksi dibagi menjadi dua lagi, yaitu tenaga produksi dan relasi sosial produksi. Tenaga produksi mencakup sumber daya manusia dan alat-alat produksi. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang melakukan produksi itu. Sementara relasi sosial produksi adalah ranah sosial dari produksi yang mencakup pembagian kerja dan kepemilikan alat produksi. Dan di basis ini nanti tercipta teori kelas yang akan dibahas oleh teman saya Daru. Bagian selanjutnya setelah basis struktur yaitu suprastruktur. Suprastruktur merupakan, kalau diibaratkan menjadi rumah, basis ini adalah bangunan, basis ini adalah fondasi, sementara suprastruktur adalah yang ada di atas fondasi tersebut. Suprastruktur menurut para menurut para fungsionalis digunakan untuk menjaga harmonisasi di masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat. Sementara menurut Karl Marx, suprastruktur ini adalah untuk menjaga citra kelas atas yang digunakan untuk mempertahankan status quo para borjuis. Nah, suprastruktur ini digunakan para kelas atas agar menjaga basisnya agar tidak rusak. Selanjutnya teori kelas akan dijelaskan teman saya Daru. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep kelas. Sebagai pengantar, jadi seluruh pemikiran Karl Marx berdasarkan peranggapan bahwa setiap pelaku dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Langsung saja, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kelas sosial. Meskipun Karl Marx ini sering membicarakan tentang kelas, dia tidak pernah mendefinisikan maksud dari arti kelas itu sendiri. Seakan-akan kelas itu sudah ada dengan sendirinya. Jadi di sini banyak ketidakjelasan dalam teori Marx ini. Jadi kelas sosial dianggap sebagai golongan sosial itu juga belum 100% jelas. Jadi bagi Marx sebuah kelas baru dianggap kelas artinya sebenarnya apabila
apabila bukan hanya secara objektif secara objektif merupakan golongan sosial dengan kepentingan tersendiri, melainkan juga secara subjektif. Yang selanjutnya, yang kedua, kelas atas dan kelas bawah. Jadi menurut Marx akan terlihat dalam setiap masyarakat terdapat kelas-kelas yang berkuasa dan kelas-kelas yang dikuasai. Saya akan membicarakan dua kelas yang sangat jadi di sini saya akan membahas dua kelas dalam pekerjaan yang berlawanan yaitu kelas buruh dan kelas majikan. Jadi kelas buruh itu kelas buruh atau kelas menengah, kelas atas itu seperti yang memiliki alat seperti pabrik, seperti mesin, tanah kalau seandainya dia memiliki tanah. Kalau kelas buruh itu melakukan pekerjaan tetapi karena mereka tidak memiliki alat-alat seperti pabrik seperti yang dimiliki oleh kelas atas. Jadi mereka cuma menjual tenaga mereka untuk bekerja dengan kelas atas. Karena mereka tidak memiliki itu, mereka menyumbangkan tenaga mereka untuk bekerja dengan pihak atas. Jadi dan di sini pihak atas itu dengan pihak bawah atau pihak buruh dengan pihak majikan ini sangat ketergantungan, saling berketergantungan. Apabila yang pihak pemilik ini dia harus membutuhkan buruh untuk menjalankan pekerjaannya, dia kan mendapat penghasilan dari situ. Maksudnya dia dari menjalankan alat-alatnya, mesinnya, menjalankan pekerjaannya, dia butuh pihak buruh. Begitu juga sebaliknya, pihak buruh juga sangat membutuhkan yang pihak pemilik ini, membutuhkan pemilik ini. Jadi di mana dia bisa bekerja, dia dapat berlangsung hidup dengan bekerja dengan pemilik ini. Namun seandainya terjadi konflik di antara mereka, pihak pemilik itu lebih beruntung dibanding pihak buruh atau pihak yang bekerja. Dengan misalnya seperti ini, pihak buruh itu mereka kehilangan pekerjaannya dan kalau mereka tidak kehilangan pekerjaannya dan mereka tidak bisa bekerja tanpa diizinkan atau diberikan pekerjaan oleh pihak pemilik. Sedangkan pihak pemilik, walaupun dia tidak bisa bekerja atau tidak ada lagi yang bekerja atau buruh, dia masih tetap bisa bertahan hidup dengan segala penghasilan yang didapat selama pabriknya atau pekerjaannya berjalan. Seandainya itu sudah habis pun dia masih bisa menjual pabriknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan demikian kelas atas itu atau kelas pemilik itu merupakan kelas yang kuat, dan kelas buruh atau para pekerja itu kelas yang lemah. Oke, materi selanjutnya pertentangan kelas.
Untuk menjaga statusnya, kaum borjuis melakukan monopoli dan eksploitasi kepada kaum proletar. Monopoli dan eksploitasi ini telah menyengsarakan kaum proletar sehingga mereka memiliki kesadaran kelas. Nah, akibat dari kesadaran kelas oleh kaum proletar, mereka melakukan gerakan-gerakan revolusioner yang nantinya akan mengakibatkan konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar. Mengapa terjadi konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar? Karena kaum proletar pada umumnya menurut Karl Marx bersifat revolusioner untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Sementara kaum borjuis umumnya memiliki sifat konservatif agar dapat menjaga statusnya agar tidak turun menjadi kaum proletar. Nah, pertentangan sikap ini, pertentangan kepentingan ini mengakibatkan konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar yang dapat memicu perubahan sosial. Di mana nanti menurut Karl Marx, konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar ini dapat mengakibatkan krisis yang akan menghancurkan kapitalis dan nantinya akan terciptalah masyarakat yang telah dicita-citakan Karl Marx. Masyarakat tanpa kelas dan masyarakat dengan yang menjunjung tinggi keadilan Selanjutnya dan terakhir, contoh relevansi kasus. Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, 300 buruh PT Lonsum melakukan aksi massa demo dan mengancam menduduki lahan perusahaan karena mereka telah di-PHK tanpa pesangon. Dalam teori kelas Karl Marx, kaum buruh ini merupakan termasuk kaum proletar, sementara yang mereka demo adalah kaum borjuis. Dalam teori pertentangan kelas Karl Marx, pertentangan kelas diakibatkan dari kesadaran kaum proletar akan eksploitasi dari kaum borjuis. Dalam berita yang saya bacakan tadi, para buruh menyadari bahwa hak-hak mereka tidak diberikan oleh pihak perusahaan. Jadi mereka melakukan aksi massa. Aksi massa ini termasuk konflik, dan kepentingan yang dibawa oleh para buruh adalah mereka meminta hak-hak mereka kepada pihak perusahaan, sementara pihak perusahaan tidak membayarkan hak para kaum buruh ini mungkin karena mereka ingin menghemat anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.